Apaan tuh? Hey, aku isi lirik ini auto anggu kepala. Ayo mari join sini bikin jajan dasar ini. Jangan pakai ragu-ragu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, di sini kami akan membuat tugas yaitu menjelaskan materi. Materi yang akan kami jelaskan ini berjudul Product and Service. Tugas ini kami buat untuk memenuhi mata kuliah Manajemen Pemasaran dengan dosen pengampu Ibu Devi SMMSI. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Cucu Juliasari. Di sini saya sebagai moderator dan pemateri kedua. Perkenalkan, nama saya Yunita Putri Dianasari, saya sebagai pemateri pertama. Perkenalkan, nama saya Selira Ayu, saya sebagai materi kedua. Perkenalkan, nama saya Putri, saya sebagai pemateri keempat. Perkenalkan, nama saya Adila Hamatul Azizah, saya sebagai pemateri kelima. Perkenalkan, nama saya Samaris Hawa, saya sebagai pemateri ke-6. Perkenalkan, nama saya Elsa Tania, saya sebagai pemateri ke-7. Perkenalkan, nama saya Puji Astuti, saya pemateri ke-8. Selamat menyaksikan. Baiklah, materi pertama yaitu definisi produk dan servis. Produk barang berwujud yang dapat dijual kepada pelanggan, misalnya pakaian, makanan, elektronik. Nah, sedangkan servis layanan yang tidak berwujud yang diberikan kepada pelanggan, seperti jasa perbankan, konsultasi, dan layanan perbaikan. Lanjut materi kedua. Materi yang kedua yaitu perbedaan antara produk dengan servis. Yang pertama, berwujud dan tidak berwujud. Produk adalah barang fisik yang dapat dilihat dan disentuh, sedangkan servis tidak memiliki bentuk fisik. Perbedaan yang kedua yaitu dari segi penyimpanan. Produk bisa disimpan untuk digunakan nanti, sedangkan servis harus diberikan dan dikonsumsi secara langsung. Yang terakhir yaitu standarisasi. Produk bisa distandarisasi, sedangkan servis seringkali disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Baik, saya pemateri ketiga yaitu tentang karakteristik produk. Karakteristik produk ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada kualitas, yang kedua ada fitur, yang ketiga ada desain. Yang pertama fitur. Fitur ini adalah ukuran seberapa baiknya produk untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang kedua ada fitur. Fitur ini adalah ciri-ciri yang dimiliki produk yang membuat perbedaan dari produk lain. Yang ketiga ada desain. Desain ini adalah aspek estetika dan fungsional produk. Materi yang keempat yaitu karakteristik servis. Yang pertama tidak berwujud, layanan ini tidak bisa disentuh, diraba atau dimiliki. Yang kedua keberagaman. Kualitas layanan ini bisa berbeda tergantung situasi atau penyedia. Yang ketiga tidak terpisahkan. Proses pemberian layanan seringkali melibatkan interaksi langsung antara penyedia layanan dan pelanggan. Yang keempat tidak dapat disimpan. Layanan ini tidak bisa disimpan atau digunakan nanti. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang kelima yaitu klasifikasi produk. Yang pertama yaitu produk konsumen. Produk konsumen adalah produk yang dibeli untuk konsumsi pribadi seperti makanan dan pakaian. Yang kedua yaitu produk industri. Produk industri adalah produk yang dibeli untuk kebutuhan produksi seperti bahan baku atau mesin. Materi yang ke-6 yaitu klasifikasi servis. Klasifikasi servis ini mempunyai 2 pelayanan. Yang pertama, layanan personal, yang artinya seperti layanan kesehatan, pendidikan, dan hiburan. Yang kedua, layanan bisnis, contohnya seperti konsultasi, pemasaran, dan jasa keuangan. Materi ke-7 mengenai strategi pemasaran produk dan servis atau layanan. Nah, untuk produk lebih memfokuskan ke kualitas produk, fitur-fitur yang ada di produk, fitur-fitur yang inovatif, dan keunggulan kompetitif atau dia lebih unggul dibanding dengan produk yang lain. Nah, dan untuk servis atau layanan lebih fokus ke kualitas layanan, dan untuk servis atau pelayanan lebih berfokus pada kualitas interaksi, kecepatan layanan atau layanan yang cepat dan rapi, dan yang terakhir adalah kepuasan pelanggan dengan memberikan interaksi yang ramah pada pelanggan. Selanjutnya materi yang ke-8, inovasi dalam produk dan servis. Inovasi produk yaitu pengembangan produk baru atau
atau penyempurnaan produk yang sudah ada. Sedangkan inovasi servis, peningkatan kualitas layanan, efisiensi, atau personalisasi pengalaman pelanggan. Materi yang ke-9 yaitu studi kasus. Contoh studi kasusnya yaitu contohnya perusahaan yang sukses dengan produk atau servis mereka, misalnya Apple atau produk, atau juga dengan Gojek atau layanannya. Perkenalkan, saya Gunawan. Saya akan membaca kesimpulan dari materi berikut. Kesimpulan dari materi tersebut yaitu produk dan servis sangat penting dalam memenuhi kebutuhan pelanggan dan menciptakan nilai bagi bisnis.